So what's up guys, di video kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang mungkin bisa dibilang sedikit mengandung bawang. Jadi film ini berjudul The Boy Strip in the Pajamas, yang bercerita mengenai dua bocil dengan latar berbeda. Jadi tanpa banyak kincong, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Let's go. Film ini akan berfokus kepada anak yang bernama Bruno, bukan Bruno di Mobile Legends ya pantas. Bruno ini sendiri adalah anak dari kolonel tentara Nazi. Ayah Bruno mengatakan kepada Bruno bahwa mereka harus pindah ke sebuah pedesaan mengikuti pekerjaan orang tuanya. Dengan berat hati, Bruno pun harus menuruti dan mengikuti kedua orang tuanya. Singkat cerita, Bruno beserta keluarganya pun menuju ke tempat baru mereka. Sesampainya di rumah besar itu, Bruno merasa bosan nih. Ketika Bruno di dalam kamarnya, dia melihat sebuah ladang dari kejauhan melalui jendela kamarnya. Namun Bruno merasa aneh karena setiap petani di sana memakai sebuah piyama seperti beberapa orang yang berada di rumahnya. Jadi di rumah dia itu ada beberapa orang yang memakai piyama. 2 minggu sudah berlalu nih sejak Bruno pindah ke rumah barunya. Namun dia merasa sangat bosan. Kemudian Bruno pun memutuskan untuk berkeliling. Namun saat akan memasuki area belakang rumahnya, ibu Bruno melarang Bruno dan menyuruhnya untuk kembali ke dalam rumah. Di hari berikutnya, Bruno mendapatkan ide untuk membuat sebuah ayunan yang dibuat dari ban bekas. Oleh sebab itu, Bruno menanyakan kepada prajurit di sana apakah ada ban bekas yang bisa ia gunakan. Lalu prajurit itu pun menyuruh bapak-bapak yang berpakaian piyama itu dengan sangat kasar. Ngeselin juga nih cuy, lihat nih cuy. Ketika Bruno sudah mendapatkan ayunannya, tanpa sengaja Bruno terjatuh dari ayunannya yang menyebabkan kakinya terluka. Kemudian Bruno ditolong oleh bapak-bapak yang tadi dimarahi oleh prajurit itu ya. Dan bapak itu bercerita bahwa dia bernama Pavel dan tanpa disangka-sangka, sebelum ditahan oleh tentara Nazi, Pavel adalah seorang dokter. In the next day, ketika si Bruno asyik membaca sebuah buku di ayunan, lalu muncullah jiwa bocil-bocil keponya ya. Bruno menuju ke area belakang guna menelusuri area yang berada di belakang rumahnya. Ketika asyik menelusuri area belakang, tanpa sengaja Bruno menemukan sebuah anak laki-laki yang menggunakan piyama di balik kawat listrik. Anak laki-laki itu bernama Small. Bruno dan Smul pun berkenalan dan berbincang sedikit di sana sebelum Smul harus kembali bekerja. Di hari berikutnya, Bruno berniat menemui Smul kembali dengan membawa makanan dan bola untuk bermain bersama Smul. Namun Smul tidak ada di sana. Di hari ketiga, Bruno kembali ke pemukiman itu dan dia berhasil menemukan Smul dan menanyakan kepadanya kenapa ia mengenakan piyama. Dan saat Smul menjawab bahwa itu bukanlah sebuah piyama, melainkan sebuah baju tahanan. Pada saat itu juga Bruno tahu bahwa Smul berasal dari bangsa Yahudi. Dan karena hal itu juga Bruno pun pergi kembali ke rumahnya dengan terburu-buru. Jadi kayak si Bruno ini takut nih terhadap Smul nih. Ketika semua orang berpikir bahwa bangsa Yahudi adalah orang jahat, si Bruno ini berpikir bahwa pasti ada orang Yahudi yang baik di luar sana. Karena hal itu Bruno masih tetap menemui Smul dan membawakan makanan untuknya. Di lain sisi, ibu Bruno justru sudah mulai mengetahui kekejaman pihak tentara. Yang dimaksud pihak tentara itu pihak suaminya yang mulai menyiksa tahanan Yahudi. Hal ini membuatnya pun menangis. Di saat acara makan malam bersama kakek Bruno, suasana sedikit memanas nih ketika ayah Bruno menyindir anak buahnya karena anak buahnya lah yang memberitahukan kekejaman tentara mereka kepada istrinya. Dengan mengatakan ayah dari anak buahnya ini adalah seorang pengkhianat. Karena efek menahan emosinya, Pavel yang tanpa sengaja menyenggol gelas miliknya langsung dihajar habis-habisan. Siapa yang kesel nih ngeliat dia nih? Lepas kejadian itu, di keesokan harinya Bruno mendapati Smul yang berada di rumahnya. Bruno kemudian memberikan makanan kepada Smul, namun hal itu diketahui oleh anak buah bapaknya. Dengan ketakutan, Bruno mengatakan bahwa tidak mengenal Smul. Emang Bruno nih si pantai nih, gak di film, gak di Mobile Legends, ngeselin semua. Nah di hari berikutnya, ketika Bruno mengintip acara rapat ayahnya, di sana ia melihat bahwa proyek yang dibangun di sana adalah hal bagus, di mana di sana para tahanan Yahudi dapat mendapatkan kesenangan dan fasilitas yang bagus. Namun Bruno tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah tipuan semata. Setelah itu, Bruno kembali ke camp Smul dan mendapati wajah Smul sudah babak belur. Dengan rasa penuh penyesalan, Bruno meminta maaf dan pada akhirnya Smul memaafkan Bruno. Kalau gue jadi Smul, gue tonjok nih muka si Bruno nih, biar impas gitu ya. Dan sepertinya kemalangan dan kesialan terus menimpa keluarga Bruno. Di sini dikabarkan bahwa nenek Bruno meninggal dunia. Hari-hari Bruno habiskan bermain bersama Smul. Terlihat juga ibu Bruno yang sudah sedikit kehilangan akalnya karena suaminya sendiri terlibat dalam aksi kekejaman ini. Karena alasan inilah, ayah Bruno hendak mengirim keluarganya untuk tinggal di tempat lain.
yaitu rumah bibi mereka. Tentu saja si Bruno tidak bisa menolak keinginan ayahnya ini. Setelah kejadian itu, Bruno mendatangi Smul untuk memberitahukan kepergiannya dan saat itu juga Smul mengatakan bahwa dirinya sedang mencari ayahnya yang hilang. Entah dapat petunjuk dari mana nih si Little Bruno, ia mendapatkan ide untuk menggali lubang guna masuk ke dalam camp untuk membantu Smul menemukan ayahnya. Namun karena alat dan waktu yang terbatas, Bruno hendak kembali besok untuk menggali lubang menggunakan alat lain. Di keesokan harinya, sebelum Bruno pergi meninggalkan rumahnya, Bruno mengambil sebuah skop untuk menggali lubang untuk masuk ke dalam camp. Kemudian Smul memberikan Bruno pakaian lengkap, piyama, agar dirinya tidak diketahui oleh tentara di dalam sana. Saat berada di dalam camp, tanpa diduga-duga, semua tahanan di sana disuruh pergi ke suatu tempat. Menyadari Bruno yang sudah hilang, keluarga Bruno pun segera bergegas mencari Bruno ke dalam camp. Smul dan Bruno beserta semua tahanan dipaksa memasuki sebuah ruangan. Terlihat juga tentara menjatuhkan sebuah benda aneh ke dalam sana. Keluarga Bruno mencari dirinya dengan rasa panik, hingga pada akhirnya mereka sudah terlambat untuk menemukan Bruno. Film In the Boys in the Striped Pajamas pun berakhir. Jadi itulah ending dari film The Boys in the Striped Pajamas. Buat kalian yang anak IPS atau suka dengan sejarah pasti udah gak asing dengan scene di akhir ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan review film lainnya dari channel ini. Bye!